Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, kembali lagi di Ruang Kosong Channel. Para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan selalu dilimpahkan kebahagiaan serta kesehatan. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang diambil dari cerita rakyat yang berjudul Pernikahan Gaib Malam Satu Suruh. Sebuah pintu dimensi kegelapan dunia yang sangat gelap, dari kegelapan menjadi sangat dekat. Apakah kalian siap untuk merasakan jantung berdebar kencang karena ketakutan? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa ceritanya untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu aku nggak bisa tidur. Ada suara gamelan dari arah kebun. Padahal jelas-jelas kebun itu kosong dan udah lama dianggap angker. Suaranya pelan, kayak dari kejauhan, tapi makin malam makin jelas. Alunannya pelan, tapi nadanya sedih, kayak lagu pengiring orang meninggal. Jantungku berdebar terus, dan perasaanku nggak enak. Aku cuma bisa meluk bantal sambil nyoba tenangin diri. Tapi pikiran soal surat itu nggak mau hilang dari kepala. Jam dinding nunjukin pukul 2 dini hari. Angin malam makin kencang. Jendela kamar sempat bergetar kayak ada yang netuk pelan dari luar. Aku tutup rapat-rapat, tapi perasaan diawasi itu makin kuat, kayak ada yang berdiri di luar rumah, ngeliatin langsung ke arah kamarku. Tapi waktu aku intip dari celah gorden, jalanan sepi, cuma bayangan pohon pisang yang goyang-goyang pelan diterpa angin. Tapi jujur aja, entah kenapa bayangan pohon itu kelihatan kayak sosok tinggi besar berdiri mematung. Aku balik ke tempat tidur, narik selimut sampai kepala. Tapi anehnya, bau kemenyan mulai kecium dari arah jendela. Padahal aku nggak makan apa-apa. Bau itu sama persis kayak yang di amplop hitam tadi. Harumnya aneh, bikin kepala agak pusing dan badan terasa dingin. Aku coba tarik napas panjang, berharap ini cuma halusinasi. Tapi waktu aku buka mata, di ujung tempat tidur, aku lihat sesuatu. Ada bunga melati satu tangkai, basah kayak habis kena embun. Padahal tadi belum ada. Aku langsung bangun, hidupin lampu. Tapi melatinya udah nggak ada. Aku celingat-celinguk, ngerasa antara takut dan bingung. Apa mungkin aku udah mulai kebawa pikiran sendiri? Atau ada yang emang lagi main-main? Besok paginya, aku cerita ke ibu soal surat itu. Tapi ibu langsung ngeluarin wajah serius. Wajah yang biasanya ramah, langsung berubah pucat. Beliau narik nafas panjang terus bilang, "Buang suratnya, Din. Buang sekarang juga. Jangan pernah kamu datang ke tempat itu, ngerti?" Aku makin bingung, memangnya kenapa? Itu cuma undangan iseng kan? Ibu duduk sambil nutup wajahnya dengan tangan. Suaranya pelan banget waktu ngomong, kayak takut ada yang ngupin. "Dulu, tante kamu juga pernah dapet surat kayak gitu. Malam satu suruh, dia nekat datang, dan dia nggak pernah balik." Aku langsung diem, kaget. Ini bukan lelucon lagi, tapi aku nggak ngerti. "Bu, itu maksudnya undangan apa sih? Siapa yang ngirim?" Ibu nggak jawab, tapi sorot matanya kosong, kayak teringat sesuatu yang kelam. Waktu aku tanya lagi, ibu cuma bilang, "Jangan pernah ganggu yang bukan milik kita." Akhirnya, aku mutusin buat simpen surat itu di dalam lemari. Tapi dalam hati aku nggak tenang. Pagi itu aku berangkat kerja dengan pikiran yang berat. Sepanjang jalan menuju tempat kerja, langkahku kayak kosong. Bahkan teman-teman kerja pada heran lihat aku yang biasanya rem jadi di tempat kerja. Aku nyoba cerita ke Rani, sahabatku. Dia orang yang paling ngerti soal hal-hal mistis. Rani orangnya percaya banget sama dunia gaib. Jadi aku pikir dia bisa kasih saran. Tapi pas aku sebut kata pernikahan gaib dan sumur tua, Rani langsung kaget, wajahnya pucat. "Sumpah, Din, kamu jangan main-main sama hal kayak gitu. Aku pernah baca di desa kita ini, dulu sempat ada kasus cewek muda yang hilang tiap malam satu suruh, dan semuanya selalu dapat undangan aneh sebelum hilang." Aku kaget, "Kamu serius, Ran?" Rani angguk pelan. "Iya, waktu kecil aku pernah dengar dari nenek, katanya tiap 10 tahun sekali ada ritual nikah gaib di sumur tua belakang kebun angker. Katanya itu tempat mereka nyari pengantin dari dunia manusia. Pengantinnya harus perawan, muda, dan datang sendiri ke tempat itu tanpa dipaksa." Aku merinding. Semua yang Rani bilang persis sama dengan surat yang aku dapat. Aku bahkan ngerasa lututku lemes. Rani megang tanganku. "Kamu harus bakar surat itu, jangan simpen. Jangan liatin siapapun.
Gitu undangan, Din, sekali kamu simpel. Mereka nganggep kamu setuju, sepulang kerja. Aku langsung buka lemari. Tapi surat itu udah nggak ada. Aku panik, ngebolak-balik isi lemari. Buka lagi, semua tempat. Tapi hasilnya nihil. Amplop hitam itu hilang, aku coba tenang. Tapi jantungku deg-degan banget, gak mungkin surat itu hilang sendiri. Aku yakin aku taruhnya rapat, gak mungkin orang rumah yang ambil. Karena aku gak cerita soal tempat nyimpennya malamnya. Aku gak bisa tidur lagi, suara gamelan terdengar makin jelas. Tapi kali ini, bukan dari kebun belakang, dari dalam rumah. Aku jalan pelan keluar kamar, bawa senter, semua lampu udah mati. Rumah gelap gulita. Waktu aku sampai di ruang tamu, suara itu berhenti. Tapi, di meja makan, ada piring putih, isinya nasi tumpeng kecil lengkap dengan telur rebus dan kembang. 7 rupa, aku gemeteran. Itu bukan makanan dari rumah ibu, dan bapak udah tidur sejak tadi. Siapa yang naruh? Tiba-tiba, ada suara perempuan dari arah dapur. Lembut, tapi nggak jelas ucapannya. Aku beranikan diri jalan ke sana, tapi dapur kosong. Cuma ada jendela yang kebuka sedikit, dan bau kemenyan yang nyengat banget. Aku nutup jendela, dan balik ke kamar. Tapi waktu aku buka pintu kamar, ada amplop hitam di atas bantal. Sama persis kayak yang tadi hilang, kali ini tulisannya berubah. Tunggu, pengantin pilihan. Aku langsung jatuh terduduk. Amplop itu panas saat kusentuh. Tangan kiriku gemetar, dan entah kenapa, ada bekas merah di pergelangan tangan, seperti bekas gelang yang membekas padahal aku nggak pakai apa-apa. Aku sadar, ini udah bukan gangguan biasa. Ini undangan yang benar-benar nyata, dan entah kenapa, aku merasa waktuku nggak banyak. Malam satu suruh tinggal 3 hari lagi, dan aku tahu, kalau aku nggak lakuin sesuatu, mungkin nasibku bakal sama kayak tanteku dulu, hilang, dan jadi bagian dari pernikahan yang nggak pernah diinginkan. Tapi, kenapa aku? Dan, siapa yang sebenarnya mengundangku? Malam-malam berikutnya makin aneh. Bunga melati mulai muncul di halaman rumah. Padahal kami nggak nanam, ayah juga mulai sering mimpi buruk. Katanya dia mimpi lihat aku pakai baju pengantin putih jalan ke arah sumur, tapi mukaku pucat dan mataku kosong. Ibu makin sering doa, naruh bunga di setiap pojok rumah, bahkan ngajak aku ngaji tiap malam. Tapi semua itu nggak cukup, karena undangan itu kayaknya udah mengikatku. Tanpa sadar, aku mulai dengar suara-suara bisikan kalau malam tiba. Kadang dari lemari, kadang dari bawah tempat tidur, dan setiap kali aku nutup mata, aku bisa lihat sumur tua itu berdiri di tengah kabut dengan pelaminan putih, dan sosok tinggi besar berdiri menungguku di ujung altar. Senyumnya nggak manusiawi, tangannya terbuka lebar. Aku tahu, aku harus memilih, lawan atau datang, tapi entah kenapa, bagian dalam diriku kayak udah pasrah. Dan malam satu suruh, sebentar lagi. Hari itu, malam menjelang satu suruh, di desa Sumberjati, malam kayak gini biasanya sunyi. Orang-orang pada milih ngunci rumah rapat-rapat, katanya buat ngusir sial, tapi di rumahku. Rasa takut nggak bisa disembunyiin lagi. Ibu udah masang kembang, kantin dan daun kelor di setiap sudut rumah. Bapak mulai bacain doa-doa sambil ngasih aku jimat kecil dari kulit pohon esem, tapi anehnya, semakin mereka berusaha ngelindungin aku, tubuhku malah makin berat, kayak ada yang narik dari dalam. Sore itu, aku duduk di kamar, lemas, pikiranku ngawang, dan tiba-tiba, tanpa sadar, kakiku melangkah keluar rumah sendiri. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku terus jalan. Lewatin gang kecil, lewatin rumah-rumah warga yang udah gelap semua. Sampai akhirnya aku berdiri di depan kebun belakang yang udah lama dianggap angker. Sumur tua itu ada di sana, masih berdiri dengan batuan lumut di sekelilingnya, ditutupin alang-alang dan semak belukar. Tapi anehnya, malam itu sekeliling sumur terang. Kayak ada cahaya dari bulan yang cuma fokus ke situ, dan di atas sumur. Aku lihat itu, gaun pengantin putih, menggantung pilar, melambai-lambai kena angin malam, bukan digantung di tali, tapi menggantung sendiri di udara, seolah ada tubuh yang make, tapi transparan. Tanganku gemeteran, aku nyoba mundur tapi kaki ini nggak bisa gerak. Lalu aku dengar suara pelan lembut, tapi mengerikan. Sudah waktunya, pengantin. Aku nyoba lari, tapi tiba-tiba, tanah di sekitar sumur mulai bergoyang pelan. Kabut tipis naik dari dalam sumur, dan dari dalam kabut itu muncul sosok perempuan berbaju kebaya putih, mukanya pucat kayak mayat.
matanya bolong hitam, dan rambutnya panjang menjuntai sampai tanah. Dia melayang pelan menuju ke arahku. Jangan tolak undangannya. Suara itu kayak langsung masuk ke telinga, tapi bukan keluar dari mulutnya. Kayak bisikan dari dalam kepalan. Aku pengen jerit, tapi suaraku nggak keluar. Tanganku gemetar, tapi anehnya, jari manisku panas. Pas aku lihat cincin emas tua tiba-tiba udah melingkar di sana. Cincinnya antik banget, tapi ada ukiran aksara Jawa yang aku nggak ngerti artinya. Gaun pengantin itu pelan-pelan melayang ke arahku, bukan di bawah angin, tapi kayak dituntun sama tangan tak kasat mata saat kain putihnya menyentuh wajahku. Aku jatuh pingsan. Bintang-bintang pas aku sadar, aku udah ada di kamar. Bapak duduk di samping tempat tidur, matanya merah, ibu di pojokan. Baca doa terus-terusan sambil nangis. Kamu dibawa pulang warga, Din. Kamu pingsan di dekat sumur, kata bapak, suaranya berat. Aku cuma bisa angguk pelan, badanku masih lemas, tapi cincin itu masih ada di jariku, dan yang paling bikin aku takut. Selama aku pingsan, aku ngerasa ada yang masuk ke dalam tubuhku. Kayak, aku udah nggak sendiri. Bintang-bintang besoknya, aku nggak masuk kerja berani datang ke rumah, bawa sesuatu yang dia bungkus pakai kain hitam, isinya buku tua, lapuk, dan ada halaman yang dia tandain. Aku nemu ini di rumah Simban. Katanya ini kitab perjanjian gaib, dan salah satu bagian ceritain soal pernikahan antara manusia dan lelembut. Aku baca pelan-pelan, di sana tertulis, setiap 20 tahun sekali, di malam satu suruh, akan ada pemilihan pengantin manusia untuk pangeran arwah sumur tua, makhluk dari dunia lain yang pernah disumpah untuk hidup abadi tanpa cinta, dan pengantin yang terpilih akan disatukan dalam pernikahan gaib yang gak bisa dibatalkan, kecuali dengan pengorbanan nyawa dari orang yang dia cintai. Mataku membesar ngeram. Kalau ini benar, aku bakal nikah sama makhluk itu? Rani cemas, bukan cuma nikah, Din. Kamu bakal jadi bagian dari dunianya gak bisa balik selamanya. Bintang-bintang dan malam satu suruh. Tinggal 2 hari lagi. Setiap malam sejak itu, aku selalu mimpi aneh. Mimpi pakai kebaya putih, jalan pelan di atas tanah berkabut, dan sosok laki-laki tinggi berjubah gelap nunggu di altar, tapi wajahnya selalu kabur. Di balik mimpi itu, aku dengar suara orang baca ijab kabul, tapi pakai bahasa yang aku nggak ngerti. Dan dalam mimpi itu, aku selalu senyum, bukan senyum bahagia, tapi senyum kayak udah kehilangan jiwa. Aku sadar, waktuku tinggal sedikit, dan kalau aku nggak cari cara buat ngelawan, aku bakal jadi pengantin berikutnya, sama kayak tanteku dulu, sama kayak mereka yang sebelumnya, gak pernah bisa kembali. Sejak kejadian di sumur tua itu, aku jadi orang yang beda. Aku ngerasa kayak bukan diriku sendiri. Setiap malam, aku ngelamun tanpa sadar. Kadang nangis sendiri, kadang ketawa pelan kayak orang kerasukan. Tapi parahnya, aku gak sadar aku ngelakuin itu sampai ibu cerita, tadi malam kamu ngomong sendiri, Din, pakai bahasa yang ibu nggak ngerti. Matamu kosong, dan kamu nyebut-nyebut nama Kanjeng Pangeran. Ibu takut. Aku diam, nggak bisa jawab. Yang lebih serem lagi, tiap aku ngaca di cermin kamar, aku lihat bayangan perempuan berdiri di belakangku. Wajahnya pucat, matanya bolong, dan rambutnya panjang banget sampai ke lantai. Tapi waktu aku nengok, nggak ada siapa-siapa, dan bayangan itu terus muncul tiap malam. Awalnya cuma sekilas, tapi lama-lama dia senyum, dan suatu malam aku dengar dia ngomong langsung ke aku, cantik kebayamu, Dina, sebentar lagi kamu milikku. Aku langsung pecahin cermin itu, pecahannya berhamburan ke lantai. Tapi waktu aku lihat pecahan kaca itu, bayangan perempuan itu masih ada di semua potongan kacanya, padahal aku udah nggak ngaca. Dari situlah aku sadar, ini bukan sekadar gangguan. Aku udah dilamar secara gaib, dan sekarang arwah yang melamarku mulai masuk ke kehidupanku. Bintang-bintang Rani akhirnya ngajak aku ke rumah dukun tua di ujung desa, namanya Mbah Sastro. Orang-orang bilang dia satu-satunya yang pernah lihat langsung pernikahan gaib itu tanpa jadi korban. Rumah Mbah Sastro gelap, penuh asap kemenyan. Di dalam, bau dupa dan bunga kantil nyampur, bikin kepala agak pusing. Mbah Sastro duduk di tikar pandan, matanya udah putih semua, buta. Tapi anehnya, dia langsung manggil namaku tanpa aku ngomong. Kamu sudah dijadikan calon pengantin. Kamu ngaca.
Bukan lihat dirimu lagi, tapi dia yang akan mengambil tempatmu. Aku nunduk, tangan dingin. Rani megang pundakku. Terus, Mbah, gimana caranya biar Dina bisa bebas? Mbah Sastro diam sebentar, terus narik nafas berat. Tidak bisa dibatalkan. Kecuali satu hal, tapi resikonya berat. Aku langsung tanya, apa itu, Mbah? Harus ada yang gantiin kamu, harus ada pengorbanan, harus ada orang yang kamu cintai, yang bersedia menyerahkan dirinya menggantikanmu. Hatiku langsung nyesek, gantian? Aku nggak bisa nyuruh orang lain jadi korban cuma buat nyelamatin diriku. Tapi Mbah Sastro juga bilang, kalau aku nggak ngelakuin itu, malam 1 suro nanti, rohnya bakal datang dan nikahiku secara utuh. Tubuhku bakal kosong, dan jiwaku akan diambil buat jadi istri abadi di dunianya. Aku bingung, ketakutan, tapi malam itu makin nyata gangguannya. Bintang-bintang jam 2 pagi, aku kebangun karena dengar suara kain diseret dari lorong depan kamar. Kayak ada yang jalan pelan sambil nyeret kebaya panjang. Aku diem di kasur, merem, nahan napas, tapi suara itu makin dekat. Makin dekat. Sampai akhirnya berhenti di depan pintu kamar. Aku dengar suara napas berat dari balik pintu, terus tok tok tok. Ada yang ngetuk pelan. 3 kali, aku nahan teriak. Tapi pas aku nekat buka mata dan nengok ke pintu, pintunya kebuka sendiri, dan di balik pintu cuma ada cermin tinggi, besar, berdiri sendiri. Padahal sebelumnya nggak ada, dan di dalam cermin itu, aku lihat diriku. Tapi beda, aku pakai kebaya putih, mata sayu, tapi aku senyum lebar. Kayak senyum pengantin di hari bahagia. Tapi ada satu yang bikin aku nyaris pingsan, wajahku di cermin mengucap sesuatu. Tanpa suara, tapi aku bisa baca gerakan bibirnya. Aku siap dinikahkan. Bintang-bintang, aku jerit sekuat tenaga. Ibu langsung masuk dan peluk aku. Cermin itu hilang. Tapi sejak malam itu, aku tahu, waktuku tinggal sedikit. Cincin di jariku makin sempit, kayak ngecengkeram kulitku. Setiap malam, aku makin lemas, rambut mulai rontok, mataku hitam. Aku merasa pelan-pelan jiwaku diganti. Rani datang lagi, bawa kabar buruk. Ada satu anak perempuan di desa tetangga yang hilang semalam, dan sebelum hilang, dia katanya mimpi pakai kebaya putih, nikah di tengah kabut. Aku langsung nangis. Aku tahu ini bagian dari ritual yang lebih besar. Bukan cuma aku, ada banyak yang dikorbankan, dan aku pengantin yang terpilih. Tinggal 1 malam lagi menuju malam 1 suro, dan aku harus memilih, kabur, melawan, atau menyerah. Malam itu akhirnya datang, malam 1 suro. Langit di atas desa Sumberjati gelap banget, kayak ditutup selimut tebal, nggak ada bintang, nggak ada suara jangkrik. Semua rumah munci pintu rapat-rapat, beberapa rumah bahkan bakar kemenyan dan naji. Dari sore, di rumahku, suasananya jauh dari tenang. Aku duduk di kamar, dikelilingi bunga kantin, daun kelor, dan jimat dari Mbah Sastro. Ibu duduk sambil komat kamit baca doa, bapak juga nggak tidur, jagain pintu. Tapi suasana tetap kerasa berat. Jam dinding menunjuk 11.55 menit malam, detik demi detik berasa lembat, tapi jantungku berdebar makin kencang. Tiba-tiba, udara kamar jadi dingin. Tapi bukan dingin biasa ini, dingin yang bikin kulit serasa ditusuk-tusuk jarum es. Lampu kamar berkedip, lalu mati total. Ibu langsung peluk aku, baca doa, nak. Baca doa kuat-kuat. Tapi tubuhku mulai kaku, jemari tanganku dingin. Jari manis berdenyut sakit. Aku lihat cincin emas tua itu bercahaya redup. Dina. Waktunya suaranya datang dari balik jendela. Tapi suaranya bukan manusia. Pelan, dalam, dan bergema kayak dari sumur. Aku teriak. Bapak langsung coba buka pintu kamar. Tapi pintunya nggak bisa dibuka, kayak dikunci dari luar. Tiba-tiba, jendela kamar terbuka sendiri. Padahal dikunci rapat. Dan dari situ, angin kencang masuk, bawa bau melati dan kemenyan yang menyengat banget. Semua bunga kantil yang ditaruh ibu langsung layu dalam hitungan detik. Dan aku lihat sesuatu dari jendela. Seseorang berdiri di kebun belakang. Sosok laki-laki tinggi, pakai beskap hitam, rambut dikuncir rapi, dan wajah kabur. Tapi matanya menyala merah. Di belakangnya ada pelaminan putih berdiri di atas sumur tua, dihiasi janur, bunga 7 rupa, dan panggung besar penuh arwah berjubah putih. Mereka bergerak pelan, seperti sedang bersiap menyambut pernikahan besar.
Aku mulai jalan ke arah jendela, kakiku gerak sendiri, mataku kabur. Tapi hati kecilku masih sadar, jangan keluar. Dia yang melawan, baca doa. Teriak ibu, tapi aku udah nggak bisa berhenti. Badanku ditarik kekuatan yang nggak kelihatan. Tepat jam 12 malam, aku udah berdiri di tengah kabut kebun belakang. Gamelan terdengar jelas banget, tapi bukan musik biasa ini, kayak tabuhan dari dunia lain. Nadanya merayap ke telinga dan bikin bulu kuduk berdiri. Pelaminan itu berdiri di atas sumur, dan semua sosok putih berkumpul di sekitarnya. Dina, bisik suara dari kegelapan, naiklah ke altar, dia menunggumu. Aku ngelangkah maju, di tangan, kebaya putih muncul sendiri, membungkus tubuhku tanpa aku sadari. Rambutku disanggul, dan tubuhku dihias seperti pengantin Jawa klasik, tapi dingin, beku, bukan hangat kayak pengantin manusia. Di depan altar, dia berdiri. Lelaki yang wajahnya kabur itu angkat tangannya, menyodorkan cincin kedua. Aku terima nikahnya. Arwah-arwah di sekeliling bersorak dalam bahasa yang gak kupahami, tapi di telingaku terdengar jelas. Pernikahan telah sah, jiwa manusia telah jadi milik dunia gaib saat itu. Bumi kayak retak, langit seperti terbuka, suara jeritan menggema dari dalam sumur. Aku ngerasa tubuhku terbelah dua, sebagian masih di dunia, sebagian lagi ditarik ke kegelapan. Bintang-bintang tiba-tiba. Dina, suara ibu menggema dari kejauhan. Aku sadar sekejap. Aku lihat bayangan Rani dan Mbah Sastro di belakangku. Baca doa keras-keras sambil bakar sesuatu. Api besar muncul. Arwah-arwah di sekitar mulai menjerit. Pelaminan itu terbakar. Lelaki gaib itu nyeringai. Tapi perlahan-lahan tubuhnya ikut hangus. Tanganku terbakar panas. Dan tiba-tiba, semua gelap. Bintang-bintang. Aku bangun di kamar rumah. Napas ngos-ngosan, keringat dingin membasahi baju. Ibu di sampingku, nangis. Kamu selamat, nak. Aku nengok jari manisku, cincinnya hilang. Bintang-bintang. Tapi malam itu, aku mimpi lagi. Aku berdiri di tengah sumur tua, sendiri, dan di air sumur yang tenang. Aku lihat wajahku sendiri, tapi wajah itu bukan wajahku. Itu wajah pengantin lain, dengan senyum kecil. Sampai jumpa di malam suro berikutnya. Sudah 2 minggu, sejak malam 1 suro itu berlalu, hidupku kembali tenang. Katanya, ibu bilang semuanya sudah selesai, bapak bahkan udah mulai kerja, seperti biasa. Tapi aku ngerasa kosong, seperti ada sesuatu yang hilang. Atau diambil. Setiap pagi, aku bangun dengan tubuh lelah. Kadang aku mimpi berdiri di pelaminan putih, dikelilingi kabut, dengan gamelan pelan yang mengiringi langkahku. Tapi aku selalu terbangun sebelum melihat wajah suamiku. Atau lebih tepatnya, makhluk yang menikahiku. Rani sesekali masih datang. Tapi sejak kejadian itu, dia jadi lebih pendiam. Dia ngaku sempat lihat tubuhku mengambang di atas sumur. Malam itu, sebelum akhirnya Mbah Sastro berhasil membakar tumbal pengikat yang menyambung jiwa dan dunia mereka. Dim, kata Rani suatu hari, aku nggak yakin kamu benar-benar lepas dari dia. Aku dim dalam hati, aku pun ngerasa hal yang sama. Cincin di jariku emang hilang, tapi bekasnya masih ada. Seperti luka terbakar kecil berbentuk lingkaran yang gak pernah sembuh. Yang lebih bikin aku takut, cermin di kamarku mulai memantulkan hal yang aneh. Setiap malam, jam 12 tepat, refleksi di cermin gak ngikutin gerakanku. Aku bisa angkat tangan kanan, tapi bayanganku angkat tangan kiri. Aku bisa senyum kecil, tapi bayanganku malah menyeringai lebar. Dan di matanya, aku bisa lihat air sumur tua. Bintang-bintang. Aku pikir itu cuma halusinasi, tapi hari itu, semuanya berubah. Aku lagi sendirian di rumah, ibu ke pasar, bapak ke ladang. Aku lagi ngelamun di ruang tamu, saat lampu tiba-tiba padam, TV nyala. Sendiri, tapi gambarnya cuma putih hitam. Suara dari TV, bukan acara biasa, tapi pernikahan telah dilangsungkan, pengantin tak bisa lari. Suara itu suaraku sendiri, tapi lebih dalam, lebih hampa. Aku langsung lari ke kamar, kunci pintu. Tapi di kasurku, ada gaun pengantin putih yang terlipat rapi, dan di atasnya, kain kafan kecil dengan bunga melati di tengah. Aku teriak sekuat-kuatnya, tapi suara gamelan langsung terdengar dari luar kamar, gamelan yang pelan, halus, dan menakutkan. Gamelan yang sama kayak malam 1 suruh. Aku buka pintu kamar, dan semua rumah berubah. Lantai penuh bunga, dinding dipasang janur kuning, dan di ruang tengah,
Ada pelaminan, dan berdiri di sana dia. Pengantin laki-laki berbeskap hitam, matanya bolong, mulutnya penuh darah. Tapi dia tersenyum, manis. Kau sudah jadi istriku, Dina. Selamat datang di rumah barumu. Aku pingsan. Bintang-bintang pas aku bangun. Aku udah diranjang. Tapi bukan di rumahku, di sebuah ruangan gelap, berdinding batu, dan cuma ada satu cermin besar di ujung ruangan. Aku dekati cermin itu. Dan di cermin, aku melihat diriku sendiri, tapi kali ini, aku pakai kebaya putih lengkap, cincin di jari manis, dan sanggul Jawa, dan aku senyum yang bukan milikku. Sudah selesai Dina, kamu sudah menikah, jiwamu sudah milik kami. Bintang-bintang orang-orang bilang, setelah malam itu, Dina hilang ibu dan bapak muter-muter nyari. Tapi yang mereka temukan hanya gaun pengantin putih tergantung di depan sumur tuang, dan cermin di kamar Dina yang retak. Retaknya membentuk wajah, sedang tersenyum. Bintang-bintang setiap malam satu suro, suara gamelan kembali terdengar, tapi bukan dari rumah, bukan dari jalan. Suara itu datang dari dalam sumur tua. Kadang, warga yang lewat mengaku lihat bayangan pengantin wanita duduk di pelaminan, matanya kosong, senyumnya kaku, dan setiap orang yang melihat itu selalu bilang kalimat yang sama. Dia nggak pernah lepas, dia cuma berpindah tempat, dan sekarang dia bagian dari mereka. Jadi kalau suatu malam kamu nerima undangan hitam tanpa nama, jangan dibuka, jangan penasaran, dan jangan datang ke sumur tua. Karena bisa jadi kamu pengantin gaib berikutnya.